Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Tabot atau tabuik warisan bersama. Para pekerja yang merasa cocok dengan tata hidup masyarakat Bengkulu, dipimpin oleh Imam Senggolo alias Syekh Burhanuddin, memutuskan tinggal dan mendirikan pemukiman baru yang disebut Berkas, sekarang dikenal dengan nama Kelurahan Tengah Padang. Tradisi yang dibawa dari Madras dan Bengali diwariskan kepada keturunan mereka yang telah berasimilasi dengan masyarakat Bengkulu asli dan menghasilkan keturunan yang dikenal dengan sebutan orang-orang Sipai. Tradisi berkabung yang dibawa dari negara asalnya tersebut mengalami asimilasi dan akulturasi dengan budaya setempat, dan kemudian diwariskan dan dilembagakan menjadi apa yang kemudian dikenal dengan sebutan upacara tabot. Upacara tabot ini semakin meluas dari Bengkulu ke Painan, Padang, Pariaman, Maninjau, Pidi, Banda Aceh, Meleboh dan Singkil. Namun dalam perkembangannya, kegiatan tabot menghilang di banyak tempat. Hingga pada akhirnya hanya terdapat di 2 tempat, yaitu di Bengkulu dengan nama Tabot dan di Pariaman Sumbar, masuk sekitar tahun 1831 dengan sebutan Tabuik. Keduanya sama, namun cara pelaksanaannya agak berbeda. Jika pada awalnya upacara tabot tabuik digunakan oleh orang-orang Syiah untuk mengenang gugurnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka sejak orang-orang Sipai lepas dari pengaruh ajaran Syiah, upacara ini dilakukan hanya sebagai kewajiban keluarga untuk yakni memenuhi wasiat leluhur mereka. Belakangan, sejak 1 dekade terakhir, selain melaksanakan wasiat leluhur, upacara ini juga dimaksudkan sebagai wujud partisipasi orang-orang Sipai dalam pembinaan dan pengembangan budaya daerah Bengkulu setempat. Kondisi sosial budaya masyarakat, nampaknya, juga menjadi penyebab munculnya perbedaan dalam tata cara pelaksanaan upacara tabot. Di Bengkulu, misalnya, tabotnya berjumlah 17 yang menunjukkan kepada jumlah keluarga awal yang melaksanakan tabot, sedangkan di Pariaman hanya terdiri dari 2 macam tabot tabuik, yaitu tabuik Subarang dan tabuik Pasa. Tempat pembuangan tabot tabuik antara Bengkulu dan Pariaman juga berbeda. Pada awalnya tabot di Bengkulu dibuang ke laut sebagaimana di Pariaman Sumatera Barat. Namun, pada perkembangannya, tabot di Bengkulu dibuang di rawa-rawa yang berada di sekitar pemakaman umum yang dikenal dengan nama Makam Karbela yang diyakini sebagai tempat dimakamnya Imam Senggolo alias Syekh Burhanuddin. Belakangan ini, banyak kritikan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pelaksanaan upacara tabot. Satu hal yang paling mendasar dari semua kritikan tersebut adalah berubahnya fungsi upacara tabot dari ritual bernuansa keagamaan menjadi sekedar festival kebudayaan belaka. Ini nampaknya disebabkan oleh kenyataan bahwa yang melaksanakan upacara tabot adalah orang-orang non-Syiah. Hilangnya nilai-nilai sakralitas upacara tabot semakin diperparah dengan munculnya apa yang kemudian dikenal sebagai tabot pembangunan, tabot yang keberadaannya karena diprogram oleh pemerintah dan berjumlah banyak. Namun yang terpenting adalah empatkanlah ritual tabot untuk mengenang sejarah peristiwa pepeangan cucu Nabi Muhammad SAW Hasan Hussein agar jangan terjadi perpecahan di kalangan umat Islam pada masa mendatang, dan poin yang paling mendasar adalah jangan mencampur baurkan tabot dengan aspek ritual belaka, tempatkanlah tabot sebagai marwah dasarnya sebagai peristiwa mengenang pertempuran Karbala sebagai momen kesadaran diri dan hikam di balik semua peristiwa itu demi mencapai kedamaian dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Upacara tabot tabuik merupakan sebuah tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-menurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad, Hussein. Orang Minang pada umumnya menyebutkan kata tabuik berasal dari kata tabut dan orang Pariaman khususnya melafazkan tabuik. Ini disebabkan pengaruh dialek Minang di mana konsonan akhir huruf T akan dilafalkan ik, seperti takut menjadi takuik, larut menjadi laruik dan sebagainya. Menurut beberapa sumber tabuik adalah peti kayu yang dilapisi emas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tabuik atau tabut adalah sebuah peti yang terbuat dari anyaman bambu yang diberi kertas berwarna, kemudian dibawa arak-arakan pada hari peringatan Hasan dan Hussein tanggal 10 Muharram. Upacara tabuik sekarang telah menjadi agenda tahunan tradisi masyarakat Padang Pariaman setiap tanggal 1 sampai 10 Muharram.
Tabuik berasal dari bahasa Arab Melayu yang artinya peti atau keranda yang dihiasi bunga-bunga dan kain berwarna-warni dan kemudian dibawa berarak-arak keliling kampung. Sedangkan pengertian tabuik di Pariaman adalah sebuah keranda yang diibaratkan sebagai usungan mayat Husein bin Ali yang terbuat dari bambu, kayu rotan yang dihiasi bunga-bunga, salapan. Pada bagian bawah tabuik terdapat seekor kuda bersayap berkepala manusia yang disebut burok dan pada bagian atasnya terdapat satu tangkai bunga salapan yang disebut sebagai puncak tabuik. Secara harfiah tabuik berarti peti atau keranda yang dihiasi bunga-bungaan dan dekorasi lain yang berwarna-warni dan kelengkapan lain yang menggambarkan burak seekor kuda bersayap berkepala manusia. Secara simbolik, tabuik menggambarkan kebesaran Allah SWT yang telah membawa terbang jenazah Imam Hussein ke langit dengan burak sebagai medium orang yang meninggal secara mengenaskan saat terjadi perang di Karbala, Madinah. Tradisi ini bersifat kolosal, karena melibatkan banyak orang, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir penyelesaian puncak acara. Keterlibatan kelembagaan maupun pemerintah daerah, masyarakat setempat, juga pihak lain dari luar daerah Pariaman mempunyai andil cukup besar dalam berlangsungnya upacara tabuik. Secara kuantitas upacara tabuik merupakan keramaian sosial yang terbesar di wilayah Padang Pariaman. Beberapa hari sebelum prosesi tabuik dimulai terlebih dahulu masing-masing rumah tabuik mendirikan sebuah tempat yang dilingkari dengan bahan alami pimpiang 4 persegi dan di dalamnya diberi tanda sebagai kiasan bercorak makam yang dinamakan dengan daraga. Fungsi dari daraga adalah sebagai pusat dan tempat alat ritual, merupakan tempat pelaksanaan ma'atam. Seperti halnya upacara lainnya, tabuik mewakili cerminan sikap dan pola hidup masyarakat Pariaman. Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap rentetan alur pelaksanaan maupun simbol upacara tersebut menjadi hal yang penting bagi masyarakat setempat. Tabuik atau lengkapnya upacara tabuik adalah salah satu tradisi sosial keagamaan masyarakat Minangkabau, khususnya di wilayah Padang Pariaman. Keterlibatan banyak personil dan lembaga hal ini menunjukkan bahwa acara ini senantiasa menjadi agenda tetap yang dinanti-nanti seluruh masyarakat Pariaman. Secara kualitas, tabuik merupakan ruang sosial keterlibatan ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan anak nagari. Semua ini menunjukkan bahwa tabuik telah menjadi media sosial yang paling efektif bagi eksistensi unsur-unsur sosial budaya dalam masyarakat. Sumber https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/. New detail dan detail tetap sama dengan 11. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.